Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Zainal Fanani selaku dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan teman-teman kelas C. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pendahuluan Pancasila. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anggun Reswulandari sebagai moderator dari kelompok 1. Baik, ada pun nama anggotanya. Yang pertama, Lukman Hasani. Yang kedua, Titania Aurelia. Yang ketiga, Kiran Ancela. Yang keempat, Silvi Aulia. Adapun pokok pembahasan yang akan dibahas, yang pertama, tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Yang kedua, konsep pendidikan Pancasila. Yang ketiga, dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Yang keempat, sumber historis, sosiologis, dan politis pendidikan Pancasila. Yang kelima, landasan pendidikan Pancasila. Yang keempat, dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Yang kelima, pendidikan Pancasila untuk masa depan. Dan yang terakhir yaitu rangkuman. Baik, materi pertama yaitu tentang pembahasan tujuan, manfaat, dan kompetensi dasar Pancasila akan dijelaskan atau disajikan oleh saudara Lukman Hasani. Kepada saudara Lukman, layar dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatannya. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tujuan pendidikan Pancasila. 1. Secara umum, tujuan utama pendidikan Pancasila adalah untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap dan perilaku cinta tanah air, dan bersendikan kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara, serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa calon sarjana, ilmuwan NKRI yang sedang mengkaji dan menguasai IPTEK. 2. Secara khusus tujuan pendidikan Pancasila terkandung dalam tujuan pendidikan nasional, yaitu meningkatkan manusia yang berkualitas, berimtak, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beratus kerja, profesional, bertanggung jawab, dan produktif, serta sehat jasmani dan rohani. Bukan hanya itu, pendidikan Pancasila juga dapat menumbuhkan jiwa patriotik, mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran pada sejarah bangsa, sikap menghargai jasa para pahlawan, berorientasi ke masa depan. Berikutnya, manfaat pendidikan Pancasila. Yang pertama, pendidikan Pancasila dapat mengembangkan potensi diri mahasiswa. Yang kedua, mampu berpikir rasional serta peduli dalam menyelesaikan permasalahan bangsa dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, dapat mengaktualisasikan nilai tersebut dalam berbagai macam kehidupan, baik pada saat menjadi mahasiswa pun setelah menyelesaikan studi. Selanjutnya, kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Kompetensi dasar merupakan standar atau tolak ukur terhadap kemampuan atau kecakapan seseorang. Kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila dapat dikelompokkan menjadi 3 macam. 1. Civic knowledge. 2. Civic disposition. 3. Civic skills. Berikut tabel kompetensi dasar pendidikan Pancasila. Silakan dibaca. Baik, memasuki pembahasan yang kedua yaitu konsep pendidikan Pancasila. 1. Asal mula Pancasila. Sebelum disahkan pada tanggal 18 Agustus
Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia telah ada pada bangsa Indonesia sejak zaman dahulu. Nilai-nilai tersebut kemudian digali oleh para pendiri negara atau the founding father dan dijadikan sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia. Menurut Profesor Dr. Noto Negoro, SH, dalam Kailan 1996, Pancasila kalau ditinjau dari asal mulanya atau sebab-musabab Pancasila dapat dipakai sebagai falsafah negara, maka Pancasila memenuhi syarat 4 sebab atau kausalitas, yakni yang pertama, kausa materialis atau asal mula bahan. Yang kedua, kausa formalis atau asal mula bentuk. Yang ketiga, kausa efisien atau asal mula karya. Yang keempat, kausa finalis atau asal mula tujuan. Dua, tinjauan Pancasila dari berbagai segi. Pengertian Pancasila secara etimologis. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari Hindia yang mengandung 2 arti, yakni panca artinya 5, sedangkan sila artinya batu sendi atau dasar. Sila dengan vokal I panjang artinya peraturan tingkah laku yang baik. Oleh karena itu, secara etimologis, kata Pancasila berarti 5 aturan tingkah laku yang baik dan penting. Kemudian, pengertian Pancasila secara historis. Pancasila sebagai dasar negara yang tak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan serta merebut kemerdekaan atau upaya dalam membebaskan bangsa dari belenggu penjajah berabad-abad lamanya. Next. Kemudian pengertian Pancasila sesuai istilah resmi. Istilah resmi adalah Pancasila atau 5 dasar yang diusulkan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945, tepatnya pada sidang pertama BPUPKI. Yang terakhir, pengertian Pancasila secara yuridis. Secara yuridis atau hukum, pengertian Pancasila atau 5 dasar terdapat dalam tata urutan atau rumusannya tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih kepada Saudara Nukman Hasani yang telah menyajikan materi pertama. Baik, kita lanjut ke materi kedua yang akan disampaikan oleh Kiran Ancela. Kepada Kiran Ancela, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan membahas 2 hal. Yang pertama, dasar pemikiran dan sumber pendidikan Pancasila. Yang pertama, saya akan membahas tentang dasar pemikiran pendidikan Pancasila. Ada beberapa hal atau kondisi yang menjadi dasar pemikiran pentingnya pendidikan Pancasila diberikan kepada mahasiswa. Yang pertama, yaitu nilai perjuangan bangsa telah mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika kehidupan dan telah mengalami penurunan sampai pada titik kritis. Yang kedua, pengaruh globalisasi, pengaruh negara maju, dan pengaruh kekuatan lembaga-lembaga internasional yang telah seiring menimbulkan berbagai konflik kepentingan di kalangan bangsa Indonesia. Lalu yang ketiga ada pengaruh perkembangan iptek, khususnya teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi yang membuat dunia menjadi semakin transparan. Dan yang terakhir ada pengaruh isu atau persoalan atau permasalahan global yang sering dan telah mempengaruhi kondisi nasional. Lalu untuk sumber pendidikan Pancasila sendiri dibagi menjadi 4. Yang pertama sumber historis. Secara historis, pejuang dan pendiri bangsa dan negara ini adalah kalangan generasi muda pada masanya. Oleh karena itu, generasi muda saat ini harus tahu, mau, dan mampu mewarisi nilai-nilai historis. Bagaimana eksistensi generasi muda dalam mendirikan dan mengisi kemerdekaan NKRI
termasuk melahirkan konsepsi Pancasila yang dimulai dari sidang BPUPKI pada 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dan 22 Juni 1945 dan terakhir pada 18 Agustus 1945. Lalu yang kedua, sumber sosiologis. Secara sosiologis, Pancasila merupakan tampilan sikap dan perilaku insan Indonesia dalam pergaulan sosial kemasyarakatannya sehari-hari, yang sekaligus menjadikannya sebagai karakter masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, generasi muda perlu memelihara perilaku sosial yang tetap berkarakter Pancasila di tengah berkembangnya pesat teknologi. Yang ketiga, sumber yuridis. Secara yuridis, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara telah ada sejak adanya TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966 tentang sumber tertib hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sampai dengan saat ini ditetapkan sebagai sumber segala sumber hukum negara. Oleh sebab itu, secara yuridis, pendidikan Pancasila merupakan amanat konstitusi yang harus diselenggarakan bagi setiap insan Indonesia, terlebih di kalangan generasi muda atau mahasiswa. Dan yang terakhir, sumber politik. Secara politik, pendidikan Pancasila merupakan kebijakan pemerintah NKRI agar Pancasila menjadi kultur atau budaya politik bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, pendidikan politik bagi kalangan generasi muda atau mahasiswa merupakan suatu upaya penanaman dan pembudayaan Pancasila, sehingga diharapkan mereka dapat menghayati dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila sejak dini, sekaligus menjadi teladan dalam melestarikan budaya dan perilaku Pancasila. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Kira Ancela yang telah memaparkan materi. Selanjutnya kita lanjut pemateri yang ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Silvi Aulia Rahma. Kepada Saudari Silvi, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan materi tentang landasan pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila terdiri dari 4, yakni landasan historis, landasan filosofis, landasan kultural, landasan yuridis. Next. Yang pertama yaitu landasan historis. Catatan sejarah perjalanan bangsa Indonesia menunjukkan bahwa pemilihan dan perumusan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia memiliki proses yang cukup panjang. Proses tersebut diawali dengan penggalian dan pembuktian nilai-nilai Pancasila yang telah ada sejak Indonesia ada. Sejak dari Jaya, Majapahit, sampai datangnya bangsa asing menjajah serta menguasai bangsa Indonesia. Nilai-nilai tersebut kemudian dirumuskan menjadi falsafah negara pada saat sidang BPUPKI yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945, dan kemudian dilanjutkan oleh Panitia 9 dan berhasil menyusun sebuah naskah yang disebut Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang di dalamnya menyepakati rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang kedua yaitu landasan filosofis. Pancasila sebagai dasar filsafat merupakan landasan filosofi bagi pendidikan Pancasila. Sebagai dasar filsafat, Pancasila mempunyai fungsi sebagai pedoman dan pegangan bangsa Indonesia dalam bersikap, bertingkah laku, dan berbuat dalam kehidupan sehari-hari di segala bidang, baik dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Yang ketiga yaitu landasan kultural. Nilai-nilai kultural yang terpelihara sudah ada sejak Indonesia ada merupakan sumber ideologi Pancasila. Memahami pendidikan Pancasila, maka harus memahami pula kebudayaan Indonesia. Sebagai warga negara, seorang mahasiswa tidak boleh kehilangan kepribadian keindonesiaannya sebagai identitas nasional bangsa dimanapun dia berada. Yang terakhir yaitu landasan yuridis. Landasan yuridis perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi sebenarnya secara jelas tertuang dalam UU nomor 2 tahun 1989 tentang sistem pendidikan nasional. Pasal 29 UU ini
telah menetapkan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas materi tentang dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Ke yang sebelumnya. Sebagaimana diketahui, pendidikan Pancasila mengalami pasang surut dalam pengimplementasiannya. Berikut perubahan yang signifikan dalam metode pendidikan Pancasila adalah: setelah Dikrit Presiden 5 Juli 1959, diterbitkan buku oleh Departemen P dan K dengan judul Manusia dan Masyarakat Baru Indonesia. Buku ini bertujuan membentuk manusia Indonesia baru yang patriotik melalui pendidikan. Tidak lama sejak lahirnya ketetapan MPR RI nomor 2 MPR tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4. P4 kemudian menjadi salah satu sumber materi pokok pendidikan Pancasila. Next. Next, Kiran. Penguatan keberadaan mata kuliah pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ditegaskan dalam pasal 35 dan pasal 2 Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, yang menetapkan ketentuan bahwa mata kuliah pendidikan Pancasila wajib dianut dalam kurikulum perguruan tinggi, yaitu sebagai berikut. Pasal 2 menyebutkan bahwa pendidikan tinggi berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 35 ayat 3 menentukan bahwa kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat mata kuliah agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan bangsa Indonesia. Dengan demikian, pembuat undang-undang menghendaki agar mata kuliah pendidikan Pancasila berdiri sendiri sebagai mata kuliah wajib. Next. Selanjutnya, tantangan pendidikan Pancasila dapat dibedakan atas dua bagian, yakni internal dan eksternal. Tantangan internal adalah tantangan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas. Tantangan internal meliputi substansi pendidikan Pancasila dianggap terlalu idealis dan utopis, bahkan kadang tidak jelas. Yang kedua, peserta didik kurang tertarik, bahkan sudah a priori, terhadap pendidikan Pancasila, karena selama ini diajar secara indoktrinatif dan monoton serta statis sebagai syarat formalitas semata. Yang ketiga, hasil pendidikan Pancasila hanya melahirkan orang-orang yang pandai menghafal dan berhenti pada titik kognisi saja. Sedangkan pada kondisi psikomotorik dan afektif, belum ada penggarapan yang ideal dan optimal. Selanjutnya, tantangan eksternal. Tantangan eksternal adalah tantangan yang dipengaruhi oleh faktor lain dari segala aspek bidang kehidupan. Tantangan eksternal meliputi pengaruh globalisasi yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali pada aspek ideologi. Kedua, kehidupan elit politik yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ketiga, rendahnya ketaatan dan kesadaran moral untuk menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup dalam berbangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sylvie Aulia Rahma yang telah menyampaikan dari pada hari ini. Baik, selanjutnya kita lanjutkan pemateri terakhir yang akan disampaikan oleh Saudari Titania Aurelia. Kepada Saudari Titania Aurelia, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai pendidikan Pancasila untuk masa depan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan dan tantangan dalam pelaksanaan pendidikan Pancasila seperti yang telah rekan saya sampaikan tadi, perlu secepatnya untuk diselesaikan.
menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih bervariasi, seperti penggunaan model, media, serta berbagai sumber pembelajaran yang lebih relevan, diharapkan mampu menjadikan mata kuliah ini disenangi oleh para mahasiswa. Penggunaan model pembelajaran seperti inquiry, problem solving, simulasi, diskusi, serta model pembelajaran yang mengandung dilema moral sangat efektif digunakan dalam mata kuliah ini. Metode pembelajaran inquiry sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dapat dilakukan melalui tanya jawab di dalam kelas. Sedangkan problem solving sendiri adalah kegiatan pembelajaran yang memusatkan pada pengajaran dan keterampilan dalam memecahkan masalah secara mandiri. Winata Putra menjelaskan bahwa pendidikan Pancasila tidak cukup bila hanya diartikan sebagai mata pelajaran atau mata kuliah dalam rangka learning to know. Lebih dari itu, pendidikan Pancasila merupakan proses pendidikan untuk berbuat baik dalam konteks masing-masing atau learning to do, serta sebagai proses hidup dan berkehidupan bersama atau learning to be and learning to live together hari ini dan esok. Ketika pemahaman mahasiswa terhadap Pancasila telah mantap, maka pendidikan Pancasila diharapkan mampu menumbuhkan nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan di berbagai kehidupan. Selain itu, pendidikan Pancasila mampu membentengi dan menjawab tantangan perubahan-perubahan di masa yang akan datang. Kesimpulan yang saya dapatkan dari pemaparan materi dari kelompok saya pada sore hari ini yaitu adalah pendidikan Pancasila merupakan mata kuliah wajib di perguruan tinggi. Hal ini dituangkan dalam Pasal 35 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pendidikan Tinggi. Rektor Soeharjo merumuskan kompetensi yang diharapkan dari pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yakni kompetensi filosofis, kompetensi kultural, kompetensi histori, dan kompetensi yuridis. Pada era globalisasi saat ini, kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap warga negara sebagai upaya memberikan ketahanan mental ideologi bangsa. Pentingnya pendidikan di perguruan tinggi adalah untuk mempersiapkan warga negara yang memiliki pengetahuan, pemahaman, dan penghayatan tentang Pancasila sehingga dapat mengamalkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang akhirnya mampu menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Hal ini ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadikan kekuatan inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap tingkatan lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga daerah, lembaga infrastruktur politik, lembaga-lembaga bisnis, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Titania Aurelia yang telah menyampaikan materi kita hari ini, baik dari materi awal sampai materi kesimpulannya. Baiklah teman-teman, demikian pula presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangannya, kepada Allah kami mohon ampun. Sebelum itu, diharapkan kepada teman-teman kelas C, jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom reply di bawah ini. Baik, sekian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, saya tutup pada perkuliahan siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.